Itu yang pertama, yang menyangkut yang takdir yang patut kita ketahui itu tentang al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Atau al-kitabah yaitu sesuatu yang sudah tertulis di lauh mahfuz, di lembaran yang terpelihara. Allah yang Maha Mengetahui telah menulis segala sesuatu itu di lauh mahfuz. Ya. Dan tulisan itu tetap akan ada sampai pada hari kiamat nanti. Sudah tentukan. Baik sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, bahkan sesuatu yang akan terjadi, itu sudah tertulis di lauh mahfuz, di lembaran yang terpelihara. Sebagaimana Allah katakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna zalika fi kitabin, inna zalika 'ala Allah yashir. Sesungguhnya Allah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Inna zalika fi kitab, bahwasanya yang demikian itu telah terdapat dalam sebuah kitab. Itu dikatakan lauh mahfuz, di lembaran yang tertulis. Inna zalika fi kitabin, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Inna zalika Allahi yashir, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Dia sudah berarti semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz, baik sesuatu yang masa lampau, masa yang sekarang yang sedang terjadi, dan bahkan di masa yang akan datang. Itu terkait dengan masalah al-kitabah. Misalnya dalam ayat lain kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, wala fil anfusikum, dan tidak ada pula pada dirimu sendiri, illa fi kitabin, melainkan telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz. Min qabli an tabroha, sebelum kami menciptakannya. Jelas kan? Dan inna zalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah jelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22. Jadi yang kedua adalah al-kitab, sesuatu sudah tertulis di lauh mahfuz. Yang kedua. Nah, yang ketiga yang terkait dengan masalah takdir ini adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Kehendak. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu itu pasti akan terjadi. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki sesuatu, pasti tak akan pernah terjadi. Itu ya. Jadi oleh karena itu, kita hanya berikhtiar. Kita hanya berikhtiar, berharap menyatunya antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita hanya berikhtiar. Maka dalam kita ini kita berikhtiar. Kita hanya berikhtiar, berusaha, hanya berharap menyatunya antara kehendak kita dengan kehendaknya Allah, menyatunya antara irodahnya kita dengan irodahnya Allah. Inilah yang sering disebut banyak oleh para ulama, itu disebut dengan taufik. Taufik itu yang selalu kita artikan dengan restu. Bukan restu menurut
manusia, tapi restu menurut Allah. Itu sebab sebanyak apapun kita usaha, sekuat apapun kita berusaha dan berikhtiar, kalau Allah tidak restu, tidak terjadi itu. Ya kan? Tapi kalau Allah restu, terjadilah sesuatu itu. Maka oleh karena itu Allah yang maha kehendak, Allah yang maha masyiah, Allah yang maha kehendak. Jadi kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha menggantungnya antara kehendak kita dengan kehendaknya Allah, antara irodah kita dengan irodahnya Allah. Nah, itu yang ketiga, yang terkait dengan masalah takdir. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat itu adalah al-khulqu, ciptaan. Jadi semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang luput dari ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Dan maka oleh karena itu tidak ada hubungannya antara takdir dengan ridho. Tidak ada hubungannya antara takdir dengan mahabbah, cinta. Oh Allah ridho, Allah tidak ridho, itu hubungan. Oh Allah cinta, Allah tidak cinta, tidak ada hubungan. Hubungannya hanya apa hari ini saja: ilmu, al-kitab, al-masyiah, dan khulq, cinta. Tidak hubungannya. Karena bisa jadi Allah itu cinta kepada seseorang, cinta kepada seorang hamba, sholatnya 5 waktu ke masjid, dan putus-putus Jumat, puasa Senin Kemis, tak pernah lepas. Lagi baca Quran 1 juz setiap hari, tak pernah putus. Apalagi sholat malam, tahajud, tak pernah lepas. Tetapi doanya banyak tak makbul, doanya banyak tak dikabulkan. Bahkan hidupnya cenderung susah. Tapi ada tetangganya sholatnya hanya sekali setahun, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha saja, sekali setahun. Tapi doanya dikabulkan. Bahkan hidupnya cenderung makmur, cenderung hidupnya senang. Ada yang taat, tapi sulit hidupnya. Ada banyak fakta ya. Bahkan ada yang orang yang gak taat jauh dari Allah, banyak maksiat, tapi senang apa hidupnya. Disinilah letak ujian, bahwa tidak ada hubungannya antara takdir dengan ridho, tidak ada hubungannya antara takdir dengan mahabbah. Bisa jadi Allah itu cinta kepada seseorang, tapi Allah tidak kabulkan keinginannya. Allah tahan keinginannya. Tapi sebaliknya, Allah berikan keinginannya, Allah kabulkan kehendaknya, tapi Allah tidak cinta kepadanya. Bisa jadi. Apa contohnya? Ya banyak kan orang-orang kafir. Jadi tidak perlu kita cemburu, tidak perlu kita iri dengan orang-orang kafir. Tidak perlu kita iri dengan rezeki orang lain. Oh dia kok gak taat, tapi kok rezekinya kok lancar. Orangnya dia maksiat, tapi kok hidupnya kok tenang-tenang saja, makmur dan sebagainya. Tidak perlu kita iri, karena Allah lah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Bisa jadi Allah cinta kepada seorang hamba itu, tapi Allah tunda keinginannya, Allah tidak berikan, kabulkan keinginannya. Tapi bisa jadi Allah berikan keinginan seseorang itu, tapi Allah tidak cinta kepadanya. Lalu apa sikap kita sebagai orang yang beriman? Sikap kita tentang iman berkedok,
Apa sikap kita? Maka sikap kita adalah yang baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Boleh. Jadi tidak boleh kita bersangka, tidak boleh kita bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Allah, jadi takdir itu hanya menyangkut 4 hal ini. Nah, pertama adalah ilmu. Jangan kita paksakan keimanan kita, akan buntu ya. Maka kita harus mengimani dengan keterbatasan kita, dengan kemampuan kita. Makanya Allah berikan letak iman ini yang terakhir, iman pada takdir. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ada 4 ya. Jadi satu adalah tadi al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khuluq, cita. Selain itu, tapi 4 ini di luar otoritas kita. Maka sahabat kita. Nah, takdir mungkin kita pernah pengalaman, pernah merasakan. Maka tadi dicontohkan oleh Khalifah Umar tadi, sebagaimana juga terjadi kasus-kasus tadi. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu, ya, saya contohkanlah. Mungkin ya seorang santri itu biasanya di sekolah itu kan tiap tahun ada namanya rihlah. Rihlah itu jalan-jalan. Nah, jadi tahun ajaran akhir camping, wisata alam. Lalu lapor sama orang tuanya, Bu, kami sudah akhir bulan ini, akhir tahun ini mau jalan-jalan seluruh santri ke salah satu kota wisata. Maka masing-masing santri diwajibkan harus membayar iuran dengan nilai satu orang ditarik 300.000. Santri ini susah. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga mulai cemas, tak ada kiriman. Teman-temannya semuanya sudah sibuk menyiapkan barang-barangnya. Sampai hari kedua, sampai hari terakhir tidak ada tanda kiriman. Lalu dia kecewa. Wah, ini kecewa ya. Tiba-tiba dapat telepon dari pamannya. Pamannya dari Jakarta mampir ke Solo. Telepon. Paman mau mampir sebentar nanti. Paman kebetulan ada di Solo. Jadi karena di Solo sekaligus ingin bawa dia jalan-jalan. Nah, tadinya dia menggerutu Pak, tak jadi mau pergi jalan-jalan. Tapi tiba-tiba ditelepon oleh pamannya, datang ke Solo, lalu membawa dia jalan-jalan. Nah, dari hasil jalan-jalannya itu dia tidak jadi pergi, wisatanya itu untung tidak jadi. Dia bilang untung tidak jadi saya pergi. Sebab kalau saya jadi pergi, saya tidak akan pernah ketemu paman saya. Beruntung saya ketemu dengan paman saya, dan malah saya mendapat uang, mendapat fasilitas dari pamannya. Nah, sama halnya seperti itu. Kita tidak tahu kita. Allah yang punya kehendak semua itu. Nah, jadi maka kita tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi sampai hujan-hujan. Ada apa? Ada juga orang dihujan. Katakan Tuhan tak adil. Nah, hidupnya kok selalu susah. Nah, disinilah kemudian kita katakan takdir ini memang sulit secara umum kita berpikir, tetapi sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Bisa bertanya Pak? Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia membahas mengenai takdir yang belum bisa saya ucapkan adalah pertanyaan ini, apakah pembantaian Zionis Israel kepada
bangsa Palestina ini, apakah itu termasuk takdir dan bagaimana cara untuk mengelak takdir ini? Terima kasih. Ya, ya sama kayak tadi Pak. Kita kan ikhtiar Pak. Dikatakan proses Israel ini kan ada 3 fase gitu. Ya kan? 3 fase nanti akhirnya Islam akan menang kembali. Nah, kita kan menunggu fase itu Pak. Kalau kita mencari-cari memang sulit menurut akal kita. Tapi hadis dan informasi itu jelas. Banyak hadis. Ya kan? Nanti saatnya banyak orang-orang Israel, orang Yahudi itu akan terbirik-birik, akan mengalami kekalahan. Nah, tadi kita hanya berikhtiar. Ikhtiar kita apa? Nah, bagi mereka yang di Palestina, dia berjuang sekuat tenaga mereka dengan nyawa mereka untuk mempertahankan. Nah, kita dengan keterbatasan kita hanya berikhtiar mungkin dengan doa, dengan dana, dengan diplomasi dan sebagainya. Itu bagi dari ikhtiar kita ya. Kan itu Pak. Tetap endingnya, akhirnya, finalnya Allah yang tahu. Nah, inilah yang tadi salah satu makanya saya katakan tadi sulit, tak semudah yang kita bayangkan ketika kita catat tadi. Tapi sulit juga sangat mudah Pak. Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan kita sebagai panduan pertama kita. Gambar itu sudah ada. Ada saja kemudian banyak para ulama mencari sekarang untuk menghubungkan terkait dengan masalah realitanya. Ya, apa namanya? Maksud daripada ayat-ayat itu. Misalnya tentang Dajjal, apa itu Dajjal menjadi polemik. Gitu ya. Kemudian kapan Palestina itu akan menang? Kalau dikatakan nanti Al-Aqsa itu dikuasai kembali oleh manusia, kapan Pak? Tahunnya? Tahu Pak? Tidak bisa pakai gerak kodok dan kodok tadi. Allah yang punya ketetapan itu. Nah, kita tidak bisa menentukan kapan hari dan kapan jamnya. Dokter mungkin bisa mengetahui, oh ini bayi akan lahir 9 bulan dalam kandungan ibu. Tapi dokter tidak pernah tahu jam berapa, di rumah sakit mana, siang malam, laki perempuan. Laki perempuan mungkin sudah tahu sekarang. Nah, itu Pak. Jadi itu juga bagian dari qada dan qadar. Itu juga bagian dari ketetapan dan ketentuan Allah. Mudah-mudahan kita hanya berharap, berdoa, mudah-mudahan ini tentu secepatnya. Kalau seandainya nanti Aqsa itu sudah kembali pulih dan mereka kembali orang itu kiamat Pak. Ya, Pak. Karena salah satu tanda kiamat, tanda-tandanya itu. Nah, berarti ini sudah dilambang nih Pak. Akhirnya baik Bapak Presiden, karena waktu kita sudah mulai susah. Nah, makanya mudah-mudahan di waktu kita bisa lanjutkan khususnya terkait dengan masalah takdir. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.